Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau adalah sumber cinta kasih. Engkau lebih dahulu mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus Putramu ke dunia untuk menunjukkan cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar kepada kami ini, seraya memohon kepada-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat membalas kasih-Mu dengan cara membuka seluruh diri kami, mendengarkan firman-Mu. Semoga Engkau menyertai kami sehingga kami dapat memahami dan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, kita diajak untuk percaya bahwa Allah adalah kasih. Allah kita sumber kasih, dan Ia lebih dahulu mengasihi kita manusia. Buktinya yaitu Ia menciptakan kita. Buktinya yang lain lagi yaitu Ia memelihara kita setiap saat.
Dan puncak dari cintanya kepada manusia adalah ia mengutus Yesus putranya ke dunia untuk mengasihi kita. Di dalam bacaan Injil kita dengar bahwa ketika banyak orang mengikuti Yesus, Yesus berbelas kasih kepada mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus mencintai mereka. Yesus melihat mereka amat lapar karena sudah beberapa hari mengikuti Yesus. Dan Yesus memerintahkan para muridnya untuk memberi makan kepada mereka. Akan tetapi para murid katakan bahwa kalau mereka pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar, maka rasa-rasanya roti itu tidak akan cukup. Sehingga baiklah suruh orang banyak yang mengikuti Yesus itu pulang ke kampung-kampung mereka. Supaya di dalam perjalanan mereka bisa membeli roti atau membeli makanan supaya mereka makan. Tetapi Yesus tidak mengikuti pendapat para muridnya. Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu?" Dan mereka menjawab, "Ada 5 roti dan 2 ikan." Lalu Yesus menyuruh orang banyak yang mengikutinya itu duduk. Kemudian Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan, memecahkan roti-roti itu dan membagikannya kepada orang banyak yang mengikutinya itu. Dan apa yang terjadi? Roti itu menjadi banyak sehingga orang makan sampai kenyang. Bahkan masih ada 12 bakul penuh yang masih sisa. Dan juga ada sisa-sisa ikan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dari cerita ini, kita belajar bahwa Yesus adalah sumber kasih. Dia menyalurkan cinta yang ia terima. Kasih yang ia terima dari Bapaknya yang adalah kasih itu. Dia sebagai penyalur kasih Allah kepada manusia. Dan kita bisa lihat bahwa Yesus amat mengasihi orang-orang yang mengikutinya, sehingga ia tidak membiarkan mereka lapar dan binasa ketika mereka mengikutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Anda dan saya telah mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupan harian kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Anda lapar. Tuhan Yesus akan memberi rezeki kepadamu. Karena Ia amat mengasihimu. Ia amat mencintaimu. Maka Dia akan mengasihimu dengan caranya sendiri. Sehingga Anda akan mendapat rezeki yang secukupnya. Sehingga Anda bisa hidup di dalam kelimpahan berkat itu. Yang penting kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kasih. Maka kita terus-menerus mengikutinya, mendengarkannya, dan melaksanakan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, dalam kehidupan harian saya selalu merasa bahwa Tuhan amat kasih dan kemurahan Tuhan. Misalnya saja, ketika saya menjadi imam, saya merasa bahwa ini Tuhan amat mengasihi saya. Padahal saya ini orang berdosa, tapi Tuhan memilih saya menjadi imam. Pengalaman lain lagi ketika saya mengalami
sakit, kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya merasa bahwa Tuhan amat mengasihi saya. Atau selama saya hidup di tanah Papua ini, saya selalu diberi makan oleh orang, sehingga saya tidak pernah lapar. Karena saya yakin Tuhan pasti menggerakkan mereka untuk memenuhi kebutuhan saya. Karena apa? Saya mengikuti Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi saya. Maka saya akan berjuang untuk mengasihi Yesus, Sang Cinta itu, di dalam kehidupan harian saya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah sumber cinta kasih, kami bersyukur atas cinta-Mu bagi kami. Semoga kami selalu merasakan kasih dan kemurahan-Mu. Dan semoga kami mau membagikan kasih-Mu kepada sesama, sebagai tanda bahwa kami mau membalas kasih-Mu kepada kami selama ini. Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami selalu yakin bahwa Engkau lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami juga akan terus-menerus mengasihi-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.